Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insana Jamiko ingin berbagi ilmu berhubungan dengan motor. Motor itu apa? Motor adalah sebuah alat yang fungsinya adalah untuk mengubah suatu energi menjadi energi gerak. Maka ada istilah motor bakar, itu mengubah energi dari proses pembakaran bahan bakar menjadi energi gerak. Ada motor uap, ada juga motor listrik. Motor listrik berarti alat yang fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Di depan saudara ini adalah motor listrik yang dipakai untuk kipas angin. Nah, motor listrik itu terdiri atas komparan, gulungan-gulungan kawat yang disebut sebagai kumparan. Kumparan di sini ditanam atau diikatkan atau didudukkan pada sebuah logam, yang dibuat alur, yang kemudian diikat, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mika, dikasih mika, kemudian dimasukkan ke dalam alur-alur tersebut. Kumparan di sini tidak bergerak, maka disebut sebagai stator. Kemudian di bagian tengahnya di sini nanti ada rotor, itu bagian yang berputar pada laher, pada bantalan. Rotor tersebut terbuat dari besi cor yang ada di dalamnya magnet-magnet. Karena adanya arus dari kabel sesuai dengan tingkatannya, ada tingkat ke-1, ke-2, dan ke-3, maka arus akan mengalir ke dalam kumparan ini, sehingga kumparan menjadi medan magnet. Ingat bahwa pada kawat yang berarus listrik akan menghasilkan medan magnet. Kawat yang berarus listrik akan menghasilkan medan magnet. Di sini medan magnet, di sini magnet. Nah, maka apabila bertemu dengan kutub-kutub yang sama, maka akan tolak menolak, sehingga gerak tolak menolak atau gaya tolak menolak kemudian berubah menjadi gerak putar, karena posisi atau kedudukan dari magnet atau rotor yang tidak bisa bergerak kecuali relatif terhadap sumbunya, sehingga gerak tolak menolak akan dirubah menjadi gerak putar. Di sini yang perlu untuk dikaji adalah satu, diameter daripada kawat. Seberapa besar diameter yang optimum yang dipakai sehingga mampu menghasilkan medan magnet yang kuat, juga panasnya tidak tinggi,
dan kemudian gulungannya menjadi banyak. Secara logika, seandainya kawatnya berdiameter kecil, maka gulungannya akan menjadi banyak, sehingga medan magnet yang dihasilkan akan semakin besar. Karena medan magnet itu, besar kecilnya medan magnet akan tergantung pada jumlah gulungan. Semakin banyak gulungan, maka medan magnetnya semakin besar. Agar gulungannya banyak, maka diameter kawat harus kecil. Permasalahannya, kalau diameter kawat terlalu kecil, gulungannya banyak, maka mengakibatkan motor cepat panas. Akibatnya bisa overheating dan mengakibatkan motor cepat terbakar dan tidak awet. Itu kendala yang akan dihadapi. Kemudian model atau tipe daripada gulungan itu bagaimana? Model atau tipe daripada gulungan, sehingga bisa diatur kecepatannya untuk kecepatan rendah, kecepatan sedang, dan kecepatan tinggi. Bagaimana model gulungan dan rangkaian gulungannya. Karena tidaklah mungkin akan ketika arus dimasukkan semuanya menjadi medan magnet. Semuanya ada arusnya, tidak, karena ada tingkatannya. Ketika tingkat 1, maka pada bagian mana, gulungan-gulungan mana yang dialir arus. Kemudian pada tingkat 2 akan bertambah lagi jumlah gulungannya, bagian yang mana lagi. Kemudian pada tingkat 3, itu bagaimana prosesnya, rangkaiannya begitu. Sehingga ada kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan magnet juga begitu. Magnet, kalau kalian saudara lihat, magnetnya tidak begitu besar. Saya coba, saya tes, ternyata seperti nggak ada magnetnya. Kekuatan magnetnya sangat kecil dibandingkan dengan magnet yang ada di sini. Kalau di sini magnetnya gede, gaya tariknya besar. Tapi kalau pada motor, kekuatan magnetnya kecil. Ya. Kekuatan magnet yang kecil sudah diimbangin karena input arusnya besar dari PLN, ya. Dari input arus dari sumbernya besar, mengakibatkan kekuatan magnet yang ada di kumparan besar, kemudian mendorong magnet yang ada pada rotor. Walaupun rotor kekuatan magnetnya kecil, akan tetapi jumlahnya banyak yang tertanam pada dinding rotor. Dan juga input kekuatan magnet pada kumparan, medan magnet pada kumparan sudah besar karena tegangan input dari sumbernya sudah besar. Selanjutnya, bagaimana supaya rugi-rugi yang hilang itu sedikit. Rugi-rugi yang hilang kan di sini kalau kawatnya semakin kecil dan semakin panjang, berarti rugi-ruginya kan semakin besar. Bagaimana supaya optimum? Ini tentu dilakukan perhitungan yang khusus, pemilihan diameter kawat dan panjang yang optimum sehingga menghilangkan rugi-rugi. Begitu juga susunan dan orientasi daripada magnet, jarak celah antar magnet dan kumparan, kemudian inti besinya. Inti besinya bagaimana supaya
efisien, optimum. Begitu juga mungkin bagaimana berhubungan dengan lapisan-lapisannya di sini. Ini kan plat-platnya yang disusun berlapis-lapis. Sehingga meningkatkan efisiensi daripada motor. Kita sering mendapatkan motor listrik yang cepat panas, cepat rusak. Baru dibeli sebentar sudah panas, sudah rusak. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jika melihat konstruksi daripada motor, maka saya yakin saudara bisa membuatnya dibuat dengan menggunakan konsep yang sederhana. Nah, dan saudara bisa melihat banyak contoh di YouTube tentang bagaimana pembuatan motor dalam konsep yang sederhana agar kita benar-benar mengetahui cara kerja daripada motor, kemudian kita mengembangkannya. Segala sesuatunya berawal dari konsep yang sederhana, kemudian dikembangkan. Kemudian perlu juga dipikirkan, seandainya kita ingin memperbaiki, melakukan ibaratnya gulung dinamo, maka di sini kita nggak bisa menghitung seberapa banyak gulungan di sini. Nah, seandainya saudara sudah paham, maka saudara bisa menghitung jumlah gulungan. Kemudian dengan menggunakan ilmu matematik, juga bisa membuat sebuah pendekatan. Nah, dengan mengetahui diameter rata-rata slot ini, kemudian jika dimasukin mika, kemudian mengetahui diameter kawat, maka bisa mengira-ngira berapa banyak gulungan. Di sini saya coba menghitung dengan menggunakan pendekatan matematik untuk mengira-ngira seberapa banyak gulungan kumparan tersebut. Nih, saya gambarkan seperti ini. Ini adalah slot. Saya anggap sebagai sebuah lingkaran dengan diameter rata-rata D. Kemudian ini adalah sebuah diameter kawat yang susunannya adalah seperti ini. Jadi di sini muter. Nah, selanjutnya, ini adalah penurunan rumusnya. Ini saya coba dilakukan penurunan rumus. Ini sampai akhirnya didapatkan rumus. Nah, ini rumus saya coba sendiri secara matematis. Jadi jumlah gulungan ini adalah ini kurang lebihnya 0,78 dikali kurung buka diameter slot diambil 2 kali ketebalan mika, karena mika itu untuk membungkus kawat sebelum dimasukkan ke slot biar nanti tidak pada lecet dan seterusnya kalau panas Dan D-nya diameternya adalah diameter kawat. Kemudian di sini dikuadratkan. Ini adalah rumus yang perlu diuji. Karena memang di sini saya belum melakukan pengujian, cuma hanya menentukan rumus untuk menghitung jumlah gulungan dalam satu slot ini. Dalam satu slot ini. Saya kira cukup terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.